Bab 6419. Melihat pihak lain menerima tawaran tersebut, Dunchan memukul saat setrika masih panas dan berkata, "Mari kita menandatangani kesepakatan. Saya akan membayar Anda 50% di muka, yaitu $200.000 AS. Kamu tidak perlu langsung menjalani prosedur transfer denganku. Kamu hanya perlu membantuku menenangkan semua pekerja dan membersihkan tempat ini sepenuhnya agar aku bisa menyelesaikan renovasi. Saya akan membayar Anda sisa $200.000 AS dalam 2 bulan. Setelah itu, Dunchan menambahkan, "Saya tidak terburu-buru untuk pindah. Jadi itu masih atas namamu. Dan kamu tidak perlu khawatir aku gagal membayar hutangmu." Pihak lain berpikir sejenak dan merasa perkataan Dunchan tidak salah. Jika pabrik tidak diubah, jadi dia tidak perlu menanggung resiko apapun. Dan dia telah menerima $200.000 AS di muka. Terlebih lagi, tidak peduli siapa yang membeli pabrik itu sekarang. Mungkin tidak mungkin membayar uang secara langsung. Tidak apa-apa menemukan artikel seperti itu untuk perbaikan dan transformasi. Jika Anda menemukan tipe orang yang tidak berencana untuk melakukan upgrade, dan hanya berencana untuk tetap membuka hardware yang ada, akan lebih merepotkan karena mereka pasti akan mengevaluasi semua peralatan. Ada banyak masalah dengan peralatan lama ini, dan akan memakan waktu lama untuk berdebat. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Selama Anda bisa menjamin sisa dana akan diberikan kepada saya dalam waktu 2 bulan. Saya tidak akan mendapat masalah." Lalu dia menambahkan, "Karena kita harus menandatangani perjanjian. Haruskah kita juga memasukkan klausul ini? Jika saya tidak mendapatkan sisa $200.000 dalam waktu 2 bulan. Apakah saya perlu mengambil tindakan atau menuntut ganti rugi?" Dunchan berkata dengan cepat, "Tentu, kami akan membuat kesepakatan dan memasukkan siklus pembayaran. Jika sesuatu terjadi padaku dalam waktu 2 bulan dan aku gagal memberimu sisa $200.000, kemudian pabrik itu akan dikembalikan kepadamu. Dan kamu hanya perlu mengembalikan $100.000 dari $200.000 yang kuberikan padamu. Setara dengan Anda mendapatkan $100.000 AS secara gratis." Pria itu memandang Dunchan dengan heran dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu serius?" "Tentu saja." Dunchan tersenyum dan berkata, "Mari kita masukkan klausul ini ke dalam perjanjian." Pihak lain merasa sangat lega ketika mendengar ini. Dengan cara ini, dia tidak hanya tidak mengambil risiko apapun, tapi dia bisa bergerak maju dan mundur dengan bebas. Itu sempurna. Jadi, dia berkata terus terang, "Tidak masalah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Setelah itu, dia tersenyum tipis dan berbisik kepada Dunchan, "Faktanya adalah ketika Anda meningkatkan lini produksi, tidak perlu membayar pekerja dari luar. Selama aku menyuruh mereka berhenti bekerja hari ini, mereka harus pulang dengan patuh. Dalam beberapa hari, saya akan menyuruh mereka kembali bekerja. Dan mereka harus kembali dengan patuh. Tidak masalah jika mereka mencari pekerjaan lain untuk sementara waktu. Karena di kota kecil ini, bekerja di pabrik makanan jelas merupakan pilihan terbaik saya untuk bekerja. Tempatku hanya beberapa kilometer dari rumah. Dan sangat mudah bagi mereka untuk mengendarai sepeda atau bahkan berjalan kaki. Mengenai gajinya, meski tidak terlalu tinggi, itu adalah gaji tertinggi yang bisa mereka dapatkan di dekat rumah. Kalau ingin untung lebih banyak, mereka harus pergi ke pelabuhan yang jaraknya puluhan kilometer dari rumah. Atau bahkan berlayar dengan perahu nelayan. Dalam hal ini, mereka mungkin mendapat penghasilan puluhan dolar lebih banyak per bulan. Tetapi biaya perjalanan akan jauh lebih tinggi. Terkadang mereka tidak bisa pulang dalam waktu lama. Jadi mereka tidak akan pergi ke pelabuhan kecuali benar-benar diperlukan. Dunchan melihat wajah percaya diri pihak lain sambil tersenyum dan berkata, "Saya selalu menjadi orang yang damai. Jika saya merenovasi tempat Anda, secara bertahap saya akan membangunnya menjadi pabrik besar dengan kapasitas produksi tinggi dan kualitas tinggi. Beberapa pesaing mungkin tidak menganggap Anda serius sebelumnya. Tetapi kemudian mereka tahu bahwa saya akan meningkatkannya di sini. Mereka pasti akan menganggapku sebagai ancaman besar. Jika saya adalah pesaing Anda, saya akan merekrut semua calon karyawan di sini sebelum peningkatan selesai.
Hanya perlu mengeluarkan sedikit uang untuk mencegah tempat ini mulai bekerja tepat waktu. Semua karyawan Anda harus menjadi teknisi yang ahli dalam pengalengan. Jika mereka diburu, perekrutan sementara akan memerlukan pelatihan dan adaptasi. Dan tempat ini mungkin tidak akan bisa berfungsi normal selama beberapa bulan. Bagi mereka yang belum memiliki rantai modal yang cukup dan ingin segera mulai bekerja dan mendapatkan bayaran, rantai modal mungkin akan segera putus setelah beberapa bulan. Pihak lain terkejut dan berkata dengan sedikit pencerahan. Aku tidak pernah memikirkan apa yang kamu katakan. Sepertinya saya benar-benar tidak cocok untuk bisnis. Saya hanya tahu untuk mengurus bisnis di depan saya dan menghasilkan uang. Dan saya tidak pernah memikirkan bagaimana membuatnya lebih besar dan kuat. Tetapi dengan otakku, kurasa aku tidak memilikinya. Kekuatannya menjadi lebih besar dan kuat, apalagi polanya. Dunchan mengangguk dan berkata, jadi, lakukan saja apa yang saya katakan. Setelah kontrak ditandatangani, biarkan para pekerja ini pulang dulu. Tetapi beritahu mereka bahwa ini hanya cuti yang dibayar. Setengah dari gaji akan dibayarkan dan separuh lainnya akan diberikan kepada mereka ketika mereka kembali bekerja. Lagi pula, mereka harus merahasiakan uang ini. Dan mereka tidak bisa bekerja di tempat lain. Jika tidak, kami akan meminta mereka mengembalikannya dan meminta kompensasi. Pihak lain mengangguk berulang kali. Tidak masalah, aku akan memberitahu mereka dengan lebih serius. Mereka semua takut padaku, dan mereka pasti tidak akan berani melanggar aturan. Bab 6420. Saat dia berkata, dia bertanya kepada Dunchan. Ngomong-ngomong, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan memberi mereka cuti berbayar $200 AS sebulan. Dan bayar setengahnya dulu, untuk lebih dari 300 orang. Jumlahnya akan lebih dari $30.000 AS per bulan. Dan lebih dari 60.000 untuk 2 bulan. Kamu harus menanggung uang ini, kan? Tentu saja. Dunchan berkata, uang ini belum termasuk uang muka $200.000 AS. Dan aku akan menanggungnya. Ketika pihak lain mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak punya pertanyaan lain. Anda dapat menandatangani kontrak kapan saja. Dunchan mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, kalau kamu memberi mereka hari libur, jangan bilang pada mereka kamu sudah menjual pabriknya. Pria itu bertanya dengan bingung. Mengapa? Anda tidak ingin mereka tahu bahwa Anda adalah bos baru di sini. Dunchan melambaikan tangannya dan berkata, saya orang asing dan tidak punya akar di sini. Jika mereka tahu bahwa Anda telah menjual pabrik itu kepada saya, mereka mungkin tidak menepati janjinya. Mereka mungkin akan mengambil gaji pokok yang saya berikan dan melarikan diri. Lalu dia berkata, katakan saja pada mereka bahwa Anda akan mendapatkan investasi dan melakukan peningkatan total di sini. Jadi beri mereka liburan berbayar dulu. Tapi untuk kerahasiaan bisnis, hal ini tidak dapat diketahui oleh pesaing manapun. Jadi mereka harus bekerja sama untuk merahasiakannya. Jika tidak, jika ada masalah dengan operasimu di sini, pekerjaan mereka akan terpengaruh, dan mereka akan terus mewaspadai Yang Mulia, yang akan memudahkan menjaga rahasianya. Dunchan merasa jika Charlie mengirim semua orang ke sini, tempat ini tidak akan ditemukan oleh Warriors dan orang-orang di sini harus menjaga rahasianya. Baginya, yang telah melakukan investigasi kriminal selama beberapa dekade, dia tahu jika dia menyembunyikan orang di tempat terpencil yang sulit ditemukan bahkan di peta, selama dia tidak meninggalkan petunjuk apapun dalam perjalanan ke sini, Warriors mungkin harus melakukan pencarian karpet untuk menemukan tempat ini. Di tempat-tempat yang sangat kecil, mobilitas penduduk hampir nol. Populasi orang asing hampir nol, dan beritanya sangat pribadi. Kemungkinan untuk menjadi fokus sangat rendah. Dan kemungkinan bocornya berita juga sangat kecil. Kalau ratusan pekerja ini juga bisa tutup mulut dan tidak membocorkannya ke orang lain, maka akan lebih aman. Oleh karena itu, jika kita ingin berhenti bekerja di sini, tapi kita tidak bisa membiarkan para pekerja ini menjadi emosional, membuat onar, atau bicara yang tidak masuk akal, maka kita harus memberi mereka gaji yang kecil dan membiarkan mereka pulang dengan rasa syukur dan menunggu pekerjaan dilanjutkan.
Selain itu, para pekerja di sini bekerja sepanjang tahun kecuali saat mereka sakit. Jika mereka ingin berlibur, mereka tidak dibayar. Jika mereka mengambil terlalu banyak liburan, mereka mungkin dipecat oleh atasannya. Jika mereka bisa diberikan liburan berbayar agar bisa berlibur di rumah. Satu-satunya syarat adalah tidak membocorkan rahasia cuti berbayar. Dan kemungkinan besar mereka akan mematuhinya. Hanya dibutuhkan puluhan ribu dolar sebulan untuk mengubah mereka menjadi sekutu Anda yang paling setia. Bukan saja mereka tidak berani mengganggu kita, namun mereka juga akan merahasiakannya. Uang ini sangat berharga. Selain itu, alasan Duncan setuju dengan atasannya bahwa jika dia tidak membayar sisa dalam 2 bulan, pabrik akan dikembalikan kepadanya. Dan dia hanya perlu mengembalikan 100 ribu dolar AS karena berencana melawan bosnya. Karena dia tahu betul bahwa begitu Charlie memindahkan semua orang keluar dari sana, dia tentu saja tidak menginginkan tempat ini. Dan dia akan menyerahkannya secara langsung tidak peduli berapa banyak uang yang dia keluarkan di sana. Namun, jika dia membeli tempat ini sepenuhnya, dan suatu hari tiba-tiba membiarkannya kosong dan segera meninggalkan pabrik bernilai ratusan ribu dolar. Hal ini pasti akan menimbulkan keributan besar di daerah setempat. Mungkin beritanya akan segera bocor dan menarik perhatian yang tidak perlu. Meskipun dia yakin untuk melarikan diri, lebih baik biarkan bos terus mengambil alih setelah kabur. Dengan begitu, pabrik tetap beroperasi dan bosnya tidak berganti dari awal hingga akhir. Dan orang luar tidak akan melihat sesuatu yang aneh. Oleh karena itu, penetapan klausul tersebut dimaksudkan agar atasan menjadi orang yang siap mengambil alih sewaktu-waktu. Saat dia tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Meski sangat terkejut, ia bahkan lebih terkejut lagi karena ia mampu mengambil kembali pabriknya dan mendapatkan kompensasi sebesar 100 ribu dolar AS. Meskipun dia harus mengembalikan 100 ribu dolar AS lagi padanya. Dia akan menghilang saat itu, jadi wajar jika orang ini tidak bisa memintanya. Bagi bos ini seperti mendapat 100 ribu dolar AS dan mengambil 100 ribu dolar AS secara gratis. Sesuai ketentuan, bos harus mengembalikan 100 ribu dolar AS. Tapi dia, sang kreditor, telah menghilang. Jadi dengan cara ini bos setara dengan mengambil untung 100 ribu dolar AS. Saat itu, ketika dia mendapat untung, dia pasti sedikit khawatir. Takut orang tersebut tiba-tiba kembali padanya untuk meminta uang. Atau bahkan takut dia mengalami kecelakaan dan keluarganya datang meminta uang. Begitu dia terseret ke dalam kondisi psikologis yang tidak nyaman ini, dia pasti akan menjaga rahasia itu dengan ketat. Dan tidak akan memberitahu siapapun. Dia memperoleh kekayaan haram ini secara diam-diam. Dan para karyawan tidak akan tahu apa-apa saat itu. Mereka hanya akan mengetahui bahwa pada awalnya bos ingin menarik investasi dan meningkatkannya, tetapi kemudian rencana tersebut gagal. Namun, kegagalan tersebut tidak menghentikan semua orang untuk mendapatkan gajinya. Mereka akan kembali dan bekerja seperti semula. Mustahil bagi mereka untuk mengetahui bahwa pabrik ini digunakan sebagai tempat transit pasukan pembunuh sarang prajurit. Saat itu, pabrik akan kembali beroperasi. Dan semua orang akan berpura-pura bahwa apa yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Bos juga akan menjaga rahasia ini. Dan tidak akan ada yang tahu bahwa dia menggunakan tempat ini untuk tujuan lain dan memindahkan ribuan pembunuh. Semuanya akan tersembunyi dengan mulus. Duncan sangat percaya bahwa orang yang memahami kejahatan paling jahat di dunia bukanlah penjahat terbaik, tapi polisi kriminal terbaik. Karena Charlie memintanya untuk mengatasi masalah ini, dia pasti tidak akan membiarkan Warriors dan menemukan petunjuk yang berarti. Bab 6421. Duncan sangat cepat. Setelah mencapai kesepakatan dengan pihak lain, dia membayar pihak lain sebesar 20,000 dolar AS sebagai deposit. Dan kemudian mulai membiarkan juru bicara keluargaan di Afrika menyiapkan sisa uang tunai. Karena mereka tidak meninggalkan jejak, mereka tentu saja tidak dapat menggunakan metode pengiriman uang. Uang tunai adalah solusi terbaik. Bagi keluargaan, menyiapkan lebih dari 200,000 dolar AS bukanlah tugas yang sulit. Mereka tidak hanya harus menyiapkan dolar AS untuk Duncan,
tetapi juga harus menyiapkan apa yang disebut tim konstruksi untuk bergegas ke pabrik pengolahan makanan dengan beberapa kebutuhan sehari-hari. Pada saat yang sama, mereka harus melakukan peningkatan keamanan menyeluruh terhadap pabrik untuk memastikan semuanya aman. Untuk menjaganya, Charlie juga memberitahu Joseph untuk membawa anggota paling elitnya. Dan temukan cara untuk masuk dari Aljazair dan pergi ke sekitar Duke Mining untuk menunggu perintahnya. Orang-orang ini menyamar dan terbang dari Lebanon ke Aljazair. Butuh waktu kurang dari beberapa jam untuk sampai di sana. Dengan kekuatan mereka, tidak akan memakan waktu lama untuk melintasi perbatasan. Mereka akan tiba dalam 24 jam. Sedangkan untuk Charlie sendiri, yang harus dia lakukan sekarang adalah bergegas ke tempat pengiriman barang sebelum pemuatan selesai di sore hari. Dan kemudian menyelinap ke kereta yang akan dikirim ke Duke Mining dengan bantuan saran psikologis. Dan pergi ke tempat berbahaya ini sendirian. Untungnya, sebelum Duncan pergi, dia mengajarinya beberapa bahasa Prancis yang bisa dia gunakan. Selain itu, Charlie juga mempelajari beberapa istilah dasar dari orang tuanya saat ia masih kecil. Jadi tidak terlalu sulit untuk menguasai beberapa istilah dasar. Selain itu, Duncan juga menuliskan beberapa catatan dalam bahasa Prancis. Menuliskan instruksi rumit yang dibutuhkan Charlie pada mereka. Jadi meskipun kemampuan bahasa Charlie tidak cukup baik, itu tidak akan mempengaruhi kelancaran penerimaan orang-orang itu terhadap instruksinya. Pada pukul 4 sore, ketika para pemuat hendak menyegel salah satu gerbong yang dikirim ke Duke Mining, Charlie, ditemani oleh orang yang bertanggung jawab tadi malam, datang ke tempat pengiriman lagi. Charlie memberikan semua orang yang bertanggung jawab dan para pemuat di tempat kejadian petunjuk psikologis. Agar mereka tidak ingat sama sekali bahwa dia telah muncul. Dan melakukan semua pekerjaan tindak lanjut untuknya. Setelah memastikan bahwa mereka menerima pesanan secara akurat, Charlie bersembunyi di salah satu gerbong. Setelah para loader mengunci dan menyegel gerbong seperti biasa, seluruh 20 gerbong yang ditujukan ke Duke Mining telah dimuat. Setelah pengumpulan selesai, mereka perlahan melaju ke Duke Mining. Waktu tempuh perjalanan kereta api sekitar 3 jam. Charlie di gerbong barang pertama kali berkomunikasi dengan Duncan melalui telepon tentang rincian pabrik makanan. Dan kemudian duduk bersila di ruang terbuka di dalam kereta dan terus mengulangi segel tangan. Di malam hari, ketika Charlie kurang dari 1 jam dari Duke Mining, Duncan telah menerima uang tunai yang dikirim oleh juru bicara keluargaan. Dia menyelesaikan perjanjian dengan bosnya dan menyerahkan dolar AS kepada bosnya. Dan lalu sang bos mulai memberhentikan karyawannya. Para karyawan ini tidak pernah mengambil cuti di hari kerja. Mereka berharap dapat bekerja 360 hari dari 365 hari setahun. Alasannya adalah karena mereka enggan kehilangan upah karena mengambil liburan. Sekarang bos telah memberi mereka setidaknya 2 bulan liburan berbayar. Satu-satunya persyaratannya adalah mereka harus menjaga rahasia dan menunggu panggilan di rumah kapan saja. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak hal ini. Dan mereka juga dapat memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat dengan baik. Bagaimanapun juga, ini adalah kebenaran abadi bahwa jika Anda tidak memanfaatkan tawar-menawar, Anda akan menjadi bajingan. Setelah karyawan menjelaskan semuanya dengan jelas, bos meminta para pekerja untuk menghentikan sementara jalur produksi sesuai permintaan Duncan. Semua makanan kaleng yang telah diolah akan dikirim ke gudang segera setelah keluar dari kapal uap industri. Bersama dengan makanan kaleng di gudang, itu akan menjadi makanan bagi prajurit yang gugur yang harus dipindahkan selanjutnya. Bos juga menghentikan sementara kerjasama dengan semua pemasok bahan baku makanan laut di dermaga. Mengatakan bahwa ada masalah besar dengan jalur produksi. Dan itu perlu berhenti bekerja dan beristirahat. Dan untuk sementara menghentikan pembelian bahan baku. Bab 6422. Banyak pabrik pengolahan makanan yang berhenti beroperasi sementara karena berbagai alasan. Namun, mereka berada di wilayah Maroko yang terbelakang secara ekonomi. Yang tidak menimbulkan kecurigaan pemasok. Setelah mendapatkannya, sang bos dengan senang hati mengambil dolar AS yang diberikan Duncan dan dikembalikan ke rumahnya. Sejak saat itu,
Pabrik tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Dunchan. Dan tidak ada mantan karyawan yang tertinggal di tempat kejadian. Dunchan dengan cepat mengklasifikasikan dan membagi adegan itu. Dan meminta keluargaan untuk membongkar semua mesin dan menumpuknya dengan rapi di tengah pabrik. Bagilah seluruh pabrik menjadi dua. Pabrik besar tersebut akan dijadikan tempat tinggal sementara almarhum dan keluarganya. Alasan membaginya menjadi dua adalah untuk memisahkan laki-laki dan perempuan sementara untuk melindungi privasi. Semua pintu dan jendela telah diamankan. Dinding pabrik dan bangunan pabrik di area pabrik dilengkapi dengan sejumlah besar kamera pengintai di bagian atas dan samping. Meski tidak ada peralatan berteknologi tinggi yang bisa dipindahkan sementara. Cukup tanpa terekspos. Meskipun bahan-bahan di gudang pabrik relatif sederhana. Beberapa bahan lainnya masih disimpan di kantin karyawan. Dunchan telah mengeluarkan pesanan pembelian dan meminta keluargaan diam-diam membeli beberapa jenis makanan kaleng lainnya dan mengirimkannya ke lokasi. Kebetulan, cold storage tersebut cukup besar untuk menyimpan setidaknya puluhan ton bahan mentah pada waktu normal. Dan juga bisa menyimpan material untuk ribuan orang. Setelah menyelesaikan semua ini, Dunchan menelepon Charlie dan memberitahunya. Aku sudah menyiapkan hampir semuanya di sini. Makanan pokok dan obat-obatan sudah disiapkan. Dan lingkungan di lokasi telah dibersihkan dan didisinfeksi. Sekarang dingin. Meskipun lingkungan tempat tinggalnya sedikit lebih buruk. Perasaan fisiknya tidak akan terlalu buruk. Selanjutnya, saya akan menunggu pesanan Anda untuk mengetahui kapan mengatur kedatangan kelompok orang pertama. Charlie bertanya kepadanya, Inspektur Lee. Apakah Anda sudah memeriksa kondisi lalu lintas dari Duke Mining ke tempat Anda? Dunchan berkata, saya telah memeriksa peta dan informasi di Cakrawala. Meskipun jalan ini pada dasarnya kecil, itu masih bisa dilewati. Energinya harus bisa diterima, dan jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Maksimal sekitar 100 km, dan itu pasti memakan waktu 2 atau 3 jam untuk sampai ke sana. Yang lebih mengkhawatirkan saya sekarang adalah ketika kita mulai memobilisasi orang dalam jumlah besar. Kami pasti akan menggunakan kendaraan besar. Saya ingin memulai malam ini untuk menyelidiki kondisi lalu lintas sebenarnya di jalan ini. Dan lihatlah jenis kendaraan apa yang biasa lewat di jalan ini. Kami akan menyiapkannya dulu. Bukankah kamu memintaku untuk mengakuisisi perusahaan logistik? Saya berencana melihat perusahaan logistik mana yang lebih banyak beroperasi di rute ini. Setelah mendapatkannya, saya akan menggunakan orang-orang kami untuk terus menjalankan rute ini dan mengantarkan orang ke sini. Baiklah, kata Charlie, kau akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Inspektur Lee, jika semuanya berjalan baik di pihak saya. Besok saat Joseph tiba, saya akan membiarkan dia membawa sekelompok orang ke sana terlebih dahulu. Sebagian besar prajurit yang tewas memiliki kekuatan prajurit bintang 3 atau bahkan lebih tinggi. Biarkan mereka mencoba jalur darat dulu. Bagi mereka, berjalan kaki 100 km bukanlah masalah. Mereka bisa tiba dalam 1 malam. Dan targetnya adalah yang terkecil. Dengan kekuatan mereka, orang biasa tidak akan menemukannya. Jika kebanyakan orang dapat mencapai tujuannya dengan berjalan kaki secara paksa. Dengan begitu, tekanan pada kami untuk mengangkutnya akan berkurang. Hanya ada sedikit orang tua, wanita, dan anak-anak. Oke, Dunchan berkata, saya juga akan menyiapkan kendaraannya secepatnya. Dan berikan dukungan kapan pun dibutuhkan. Bab 6423. Di bawah naungan malam, semua area penambangan fosfat di Maroko bekerja dengan lampu terang. Untuk memastikan efisiensi penambangan, wilayah pertambangan terus beroperasi tanpa henti. Dan berbagai peralatan penambangan telah berjalan dengan kapasitas penuh. Penambangan panik di tanah fosfat putih. Duke Mining tidak terkecuali. Di sini, orang-orang yang bertanggung jawab atas produksi dan penambangan semuanya adalah penjaga kavaleri warriors dan keluarga mereka. Hal ini terutama karena wilayah pertambangan seluruhnya berada di daratan. Untuk mencegah tentara yang gugur dan keluarganya mengetahui terlalu banyak tentang ciri geografis lingkungan sekitar. Mereka tidak pernah membiarkan tentara yang gugur dan keluarganya keluar dari tambang dalam keadaan sadar.
Tentara yang gugur biasanya hidup dan menerima pelatihan di bawah tanah. Jika ada misi, mereka akan dikirim secara diam-diam oleh pengawal kavaleri. Saat ini, tidak ada seorang pun di antara penjaga kavaleri di seluruh Duke Mining yang beristirahat secara bergantian. Selain mereka yang bekerja di pertambangan dan pabrik, ada ratusan orang yang terus memilah kerangka besi yang menjulang tinggi di berbagai bagian area pertambangan. Saat ini sebagian besar rangka baja sudah selesai dibangun dan sirkuit sudah dijalankan. Yang tersisa hanyalah memasang berbagai peralatan monitoring dan pasang kabel-kabel yang dibutuhkan untuk peralatan monitoring. Di peron stasiun kereta barang, lebih dari 50 penjaga kavaleri menunggu dengan cemas. Kebanyakan dari mereka adalah orang Asia, dengan sedikit orang Eropa, Amerika, dan Afrika. Pria terkemuka itu menatap rel kereta api. Sesekali melihat arlojinya, bergumam. Sudah lewat jam 8, kenapa mobilnya belum juga datang? Saat ini, seorang pria berwajah pucat berlari dengan cemas. Dia mendatangi pemimpinnya dan berkata, "Komandan, Lilia memintaku untuk menanyakan kapan mobilnya akan tiba. Katanya alat itu belum bisa dipasang hari ini. Dia akan melapor ke kantor gubernur dan meminta gubernur jenderal untuk menghukumnya." Pria yang dipanggil komandan itu berkata dengan marah, "Saya melaporkan kepadanya pagi ini tentang kerusakan sirkuit stasiun pengangkutan pelabuhan Casablanca. Pada saat yang sama, saya juga memastikan kepada rekan-rekan di sana bahwa sirkuit tempat penyimpanan barang tersebut memang bermasalah, yang mempengaruhi semua kereta saat ini pada tingkat yang berbeda-beda. Tapi mobilnya berangkat sekitar jam 5 sore dan pasti akan tiba malam ini." Apakah dia perlu terus bertanya lagi dan lagi? Saat dia berbicara, dia mendengar suara seorang wanita berkata dengan dingin, "Komandan Yin, Anda dan saya sama-sama mengabdi pada Tuhan. Alasan saya mendesak Anda adalah karena kemajuan di sini jauh di belakang ekspektasi. Jika Laksamana Agung menyalahkanku, akulah yang paling sering dimarahi, tapi kamu, orang yang bertanggung jawab, tidak akan bisa lolos begitu saja." Komandan segera berbalik dan melihat seorang wanita berusia awal 20-an. Mengenakan kemeja putih, dengan rambut panjang diikat ke belakang kepala. Dan sosok heroik, melangkah ke peron. Kemeja putih yang dikenakan wanita ini kental dengan gaya Tiongkok kuno. Dia memiliki pita putih yang diikatkan di sanggulnya dan bahkan pedang perak ramping di pinggangnya. Jika dia tidak berdiri di platform mobil ini, dia akan lebih terlihat seperti karakter dari novel seni bela diri. Namun, jarak keduanya masih ratusan meter saat ini. Namun suaranya bisa bergema di telinga sang komandan seperti guntur. Wajahnya menjadi kaku, dan dia berpikir, ini adalah kekuatan seorang kultivator. Hanya beberapa kata darinya saja sudah bisa mengejutkan hati orang, dan menyebabkan energi internal mereka berfluktuasi. Jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan, aku khawatir aku tidak bisa diam. Karena terkejut, dia langsung berbalik menyambut wanita itu. Sebelum dia sampai di depannya, dia sudah mengangkat tinjunya ke atas kepalanya. Saat dia berjalan di depannya, dia segera berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat berkata, "Jangan salah paham, Nyonya. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Hanya saja barang-barang tersebut tidak mudah didapat. Banyak masalah muncul sejak pembelian, dan butuh waktu lama untuk akhirnya tiba. Saya pikir akan dikirim pagi ini. Tapi saya tidak pernah menyangka stasiun pelayaran akan mengalami masalah sirkuit." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, "Tetapi jangan khawatir, Nyonya Sekretaris. Kereta memang sudah dikirim. Meskipun terlambat, itu akan tiba dalam waktu setengah jam." Wanita muda itu tidak berbicara. Matanya tertuju pada ujung lain rel kereta api, dan berkata, "Komandan Yin, saya akan mendengarkan alasan objektif Anda. Tetapi Panglima tertinggi mungkin tidak. Jika peralatan ini tiba hari ini, Anda hanya punya waktu 3 hari untuk menginstal dan mengujinya. Setelah 3 hari, ketika semuanya telah diterima, Anda harus bersiap untuk perubahan besar. Waktu sangat penting di sini." Saat wanita bernama Sekretaris Lilia Song mengucapkan 2 kata, perubahan besar, ekspresi semua orang di sekitar mereka langsung menjadi gugup. Komandan buru-buru bertanya kepadanya dengan hormat,
Lilia, aku berani bertanya. Apa maksudmu dengan perubahan besar? Lilia berkata dengan tenang, menilai dari reaksimu setelah mendengar kata-kata ini. Kamu seharusnya sudah mendengarnya, kan? Kalian pengawal kavaleri bukanlah prajurit yang mati. Dan Anda tidak begitu terisolasi dari berita. Untuk masalah sebesar ini, utusan khususmu mungkin akan memberitahumu tentang hal itu. Kenapa kamu harus bertanya padaku? Bab 6424. Komandan segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan. Saya tidak berani berspekulasi mengenai perintah dari atas. Tetapi saya berani bertanya karena saya mendengar Anda menyebutkannya. Jika tidak nyaman untuk mengungkapkannya, anggap saja aku tidak pernah bertanya. Lilia berkata dengan tenang, tidak masalah jika aku memberitahumu. Karena ini adalah masalah penting lainnya yang akan saya kunjungi kali ini. Sekarang adalah waktunya untuk mulai bersiap. Pada titik ini, dia berhenti, melihat sekeliling ke semua orang, dan berkata, perubahan besar ini berarti bahwa Tuhan mengharuskan semua pengawal kavaleri dan keluarga mereka yang ditempatkan di pangkalan untuk dirotasi. Beberapa pengawal kavaleri akan pergi dan keluarga mereka akan tetap tinggal. Dan beberapa keluarga akan pergi dan pengawal kavaleri akan tetap ada. Bagi mereka yang keluarganya masih tersisa, pengawal kavaleri lainnya pasti akan mengambil alih tugas itu. Bagi mereka yang keluarganya telah meninggal, keluarga pengawal kavaleri lainnya secara alami akan dirotasi sehingga Anda dapat menjaga mereka. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka hancur. Meskipun pengawal kavaleri ini tidak harus hidup di bawah tanah selama sisa hidup mereka seperti tentara yang gugur. Mereka masih belum mempunyai kebebasan. Kehidupan mereka dan keluarga mereka bergantung pada kesembuhan dari Tuhan. Penyeberangan. Mereka tidak akan pernah berani melakukan itu. Karena selama mereka diusir, bahkan jika sarang prajurit tidak memburu mereka, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, motivasi terbesar mereka untuk hidup seperti ini adalah keluarga. Karena setidaknya mereka masih memiliki keluarga di sekitarnya. Jika mereka berkinerja baik dan memberikan kontribusi besar, mereka bahkan berkesempatan untuk dipromosikan. Setelah dipromosikan, mereka dapat bekerja di departemen yang lebih penting di bawah kantor gubernur. Dan keluarga mereka akan memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik. Mereka bahkan berkesempatan mendidik anaknya hingga menjadi sarjana. Ketika anak-anak mereka menjadi sarjana, mereka dapat memperoleh identitas hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup normal sampai batas tertentu. Namun kini, Warriors dan ingin memisahkan mereka dari keluarganya. Sungguh suatu pukulan bagi mereka. Komandan bertanya dengan berat hati. Nyonya, ini, apa tujuan dari perubahan besar yang memisahkan semua pengawal kavaleri dari keluarga mereka? Lilia tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk dan berkata, tentu saja, selama mereka berada di urutan pengawal kavaleri. Tidak ada yang bisa dikecualikan, termasuk Anda, sang komandan. Setelah itu, Lilia berkata dengan dingin. Kesetiaan kepada Tuhan bukan sekedar omong kosong. Panglima harus memastikan jika di kemudian hari ada niat untuk membelot. Anggota keluargamu akan dirotasi. Sebelum kamu mau membelot, kamu akan memiliki lebih banyak belenggu. Kamu boleh kabur, tapi jika kamu kabur, anggota keluargamu akan langsung dieksekusi tanpa ada satupun yang tersisa. Jika kamu mati dalam pertempuran demi Tuhan, anggota keluargamu juga akan menerima perlakuan khusus tingkat tertinggi. Lilia mempunyai beberapa rahasia tersembunyi yang tidak dia jelaskan kepada orang-orang ini. Perintah untuk melakukan perubahan besar ini bukanlah keputusan Panglima John Woo, tapi keputusan Lord Victoria. Hilangnya seluruh anggota Siprus. Dari pengawal kavaleri hingga penjaga kematian. Semua membuat Victoria menebak bahwa musuh misterius itu pasti punya cara untuk melakukan detoksifikasi. Oleh karena itu, jika rencana di Nigeria kali ini gagal, ia harus mewaspadai pemberontakan para pria misterius di Death Guard lainnya. Oleh karena itu, ia menemukan metode transfusi darah besar-besaran, yang benar-benar mengacaukan pengawal kavaleri di seluruh garnisun penjaga kematian. Pertama, mereka terpisah dari keluarga mereka. Dan kedua, organisasi mereka dipecah dan direorganisasi.
Sehingga kawan-kawan seperjuangannya pun ikut menghancurkan persatuan yang telah dibangun selama ini. Dengan cara ini, jika garnisun tertentu menjadi sasaran orang misterius itu lagi, pengawal kavaleri ini tidak akan pernah berani disihir secara gegabah. Ketika dihadapkan pada godaan untuk memberontak, mereka memikirkan keluarga mereka. Karena salah satu dari mereka menghilang, keluarga mereka yang tinggal di garnisun lain akan langsung dipenggal. Sebaliknya jika mereka berani melawan musuh, sekalipun mereka meninggalkan mayat atau kepala, keluarga mereka akan mendapat manfaat darinya. Sejujurnya, ini menggunakan keluarga dari masing-masing pengawal kavaleri untuk mengancam pihak lain. Untuk memastikan bahwa lebih baik mati daripada cacat. Victoria percaya bahwa setelah transfusi darah selesai, setiap penjaga kavaleri yang dikerahkan akan melawan musuh sampai akhir. Sedangkan untuk tentara yang tewas, Victoria juga memikirkan proses transfusi darah yang sama. Namun perbedaan antara prajurit kematian dan pengawal kavaleri adalah bahwa pengawal kavaleri memiliki kontak dengan dunia luar. Mereka memiliki identitas resmi di negaranya dan dapat dipindahkan kemana saja di dunia kapan saja. Tapi prajurit yang mati itu tidak bisa melakukan itu. Para prajurit yang tewas tidak memiliki identitas. Dan untuk mencegah tentara yang mati mengingat instruksi selama proses pemindahan. Pemindahan prajurit yang tewas harus diselesaikan ketika prajurit yang tewas tersebut benar-benar tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk menyelesaikan transfusi darah para prajurit yang tewas. Dan akan sulit menyelesaikannya dalam waktu singkat. Untungnya, prajurit yang gugur itu dijaga oleh penjaga kavaleri. Maka dengan mengutamakan transfusi darah bagi para pengawal kavaleri, dijamin mereka di setiap pos prajurit yang gugur akan bertempur dengan gagah berani. Kekuatan ratusan pengawal kavaleri tidak bisa dianggap remeh. Mungkin mereka bisa menahan serangan musuh dan mencegah musuh menyusup ke tentara yang tewas. Kantor Gubernur Militer 5 telah lama mempersiapkan transfusi darah. Mereka harus menentukan metode pertukaran antar garnisun berdasarkan lokasi geografis, ukuran, dan populasi masing-masing garnisun. Misalnya pengawal kavaleri atau anggota keluarga garnisun harus dibagi menjadi berapa kelompok. Dan setiap kelompok harus ditukar dengan kelompok garnisun B, C, dan D masing-masing. Selain itu, pertukaran harus dilakukan secara bertahap, dan penjaga kavaleri dari semua garnisun tidak dapat berada di jalan sekaligus, yang akan menyebabkan celah dalam pertahanan. Jadi mereka telah merumuskan aturan bahwa setiap kali terjadi pertukaran darah, hanya 20% dari tim yang dapat ditukar. Dan gelombang berikutnya dapat ditukar setelah pasukan tambahan tersedia. Berdasarkan persyaratan, garnisun Duke Mining akan mulai menggantikan gelombang pertama orang dalam 3 hari. Dalam beberapa hari terakhir ketika Lilia datang, dia sepertinya sudah paham dengan situasinya dan menunggu peralatan tiba. Sebenarnya dia sedang membuat registrasi dan menentukan rencana pertukaran darah serta registrasi tiap batch. Sekarang, rencana dan daftarnya hampir siap. Dan batch pertama akan ditukar dalam 3 hari. Bab 6425. Kalimat, perubahan besar, membuat semua pengawal kavaleri di peron sangat khawatir. Keluarga adalah motivasi terbesar bagi mereka untuk hidup. Dan bekerja keras untuk Warriors dan namun kini, mereka harus menghadapi perpisahan yang tidak terbatas. Setelah perpisahan, selain berjuang sampai mati, tidak tahu apakah mereka akan mempunyai kesempatan untuk bertemu keluarga mereka lagi di masa hidupku. Melihat semua orang kesepian dan sedih, Lilia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. Kenapa? Bukankah kalian semua bersumpah untuk setia kepada Tuhan? Kenapa kalian semua seperti terong yang terkena embun beku? Hanya karena kamu terpisah dari keluargamu untuk sementara waktu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semakin marah. Namun, tak seorang pun berani membantah wanita muda ini. Karena dia adalah Lilia Song dari kantor gubernur, seorang pejabat senior. Meskipun nama belakangnya adalah Song bukan Wu, dia juga merupakan kerabat keluarga Wu. Dan dianggap sebagai kerabat keluarga Wu. Statusnya di kantor gubernur dianggap sangat tinggi. Lagi pula, Lilia adalah seorang biarawan, dan kultivasinya jauh lebih tinggi daripada para pengawal kavaleri itu.
Dia tidak hanya memenuhi syarat, namun juga mampu membunuh siapapun dari mereka. Tidak seorang pun berani menyatakan ketidakpuasan atau pertentangan di hadapannya. Saat itu, terdengar peluit kereta api dari kejauhan. Dan komandan mendengar suara dari interkom di pinggangnya. Kereta telah melewati persimpangan. Karena dia telah menunggu kereta ini sepanjang hari. Komandan sudah mengirim orang untuk menunggu di percabangan antara jalur utama kereta api dan jalur cabang Duke Mining. Dan memberitahu mereka segera setelah mereka melihat kereta melewati percabangan. Setelah kereta melewati percabangan, itu masih beberapa kilometer jauhnya dari Duke Mining. Dan itu hanya beberapa menit berkendara. Maka kata komandan itu kepada Lilia. Lilia, keretanya akan segera datang dan akan memasuki stasiun dalam beberapa menit. Saya akan memimpin pengawal kavaleri untuk menurunkan barang secepatnya. Dan pasang peralatan pemantauannya pada malam hari. Ya, wanita itu menanggapi dengan dingin, dan alisnya sedikit mengendur. Dia telah menunggu kereta ini dan barang-barang ini. Menunggu barang sampai, melihat mereka menyelesaikan pekerjaannya secepatnya. Dan pada saat yang sama meluangkan waktu untuk mengatur agar mereka memulai perubahan besar dalam personel. Setelah tugas selesai, dia dapat kembali ke Naples, Italia, yang sekarang menjadi markas besar kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Beberapa menit kemudian, beberapa berkas cahaya terang muncul di depan rel yang gelap. Dengan deru kereta api telah muncul di depan mata semua orang. Charlie, yang sedang dalam keadaan meditasi, merasa kereta mulai melambat, dan tahu bahwa kereta akan segera tiba di stasiun. Untuk berhati-hati, ia melepaskan energi spiritualnya dan terus memeriksa dalam jarak sekitar 1 kilometer di sekitarnya. Ketika kereta api hendak mencapai gerbang pagar Duke Mining di rel kereta api, alis Charlie tiba-tiba berkerut menjadi bola, dan seluruh orang menjadi sedikit gugup dalam sekejap. Alasan kegugupannya adalah karena dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan bertemu dengan para biksu ketika dia datang ke Duke Mining kali ini. Namun dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, sebenarnya ada seorang biksu di peron di Duke Mining. Untungnya, kekuatan biksu itu jauh lebih lemah daripada kekuatannya sendiri. Jika kekuatan lawan lebih tinggi dari kekuatannya sendiri, maka penyelidikan ini mungkin akan segera diketahui oleh lawan. Hal ini juga membuat Charlie penasaran. Dia tidak bisa mengerti mengapa ada seorang biarawan di Duke Mining. Stasiun prajurit mati biasa. Untungnya, tidak ada biksu kedua dalam jangkauan yang bisa diselidiki. Yang membuat Charlie merasa sedikit lega. Meskipun biksu ini tidak ada dalam rencana. Untungnya, dia masih di bawah kendali Charlie. Selain biksu ini, bab 6426. Charlie juga menemukan seorang prajurit yang kekuatannya telah mencapai tingkat kedua alam gelap di peron. Prajurit alam gelap ini juga yang terkuat kecuali biksu itu. Biksu ini seharusnya menjadi komandan pengawal kavaleri di sini. Mengenai biarawan itu, Charlie tidak bisa memastikan identitasnya untuk sementara waktu. Namun, Charlie menggabungkan pengalaman dan analisisnya sebelumnya. Pendeta, utusan khusus garis Siprus. Hanya tingkat ketiga dari alam gelap. Kekuatannya secara alami jauh lebih buruk daripada biksu ini. Jadi status biksu di sarang prajurit pasti beberapa tingkat lebih tinggi daripada utusan khusus. Karena dia lebih tinggi dari utusan, dia tidak boleh menjadi penduduk tetap Duke Mining. Dia pasti seseorang yang dikirim sementara ke Duke Mining oleh Warrior Resden. Atau bahkan seseorang dari markas besar kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Hal ini membuat Charlie sangat bahagia. Keempat bangsawan itu paling banter adalah 4 pengawal kavaleri tingkat tertinggi. Bagi Warrior Resden, mereka tak lebih dari sekadar bendera dan bom manusia. Mereka sebetulnya hanya tahu sedikit mengenai rahasia Warrior Resden. Tetapi kali ini sulit untuk mengatakan tentang biksu ini. Jika orang ini benar-benar dari kantor gubernur Angkatan Darat Kanan, maka dia pasti mengetahui banyak rahasia inti kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Sepertinya kali ini ketika dia pergi ke Duke Mining, akan ada keuntungan yang tak terduga. Jadi, Charlie segera berhenti bermeditasi, bersembunyi di dalam barang, dan bersiap menghadapi peluang dan tantangan berikutnya. Sama seperti catatan berkendara yang terlihat di kereta sebelumnya.
Kereta pertama kali berhenti di luar gerbang pagar rel kereta api Duke Mining. Seorang prajurit bintang 6 dari Duke Mining segera muncul. Setelah memeriksa bahwa hanya ada masinis di dalam lokomotif, dia merasa lega dan berkata melalui interkom, "Tidak ada yang aneh, buka pintunya." Kemudian pintu pagar besi terbuka ke dalam. Kereta pun kembali melaju, dan perlahan melaju memasuki area pabrik dengan kecepatan yang sangat pelan. Setelah semua gerbong memasuki peron, kereta api perlahan berhenti. Namun masinis kereta api tidak mematikan kereta apinya. Namun turun dari kereta dan langsung melepas kailnya. Komandan sarang prajurit berkata kepada beberapa anak buahnya di sekitarnya, "Anda dapat memeriksa segel di bagian luar setiap mobil sesuai dengan catatan pengiriman. Jika tidak ada masalah, biarkan masinis maju dan mengemudikan lokomotif mundur." Masinis kereta tersebut berasal dari Kereta Api Nasional Maroko. Bukan karena Warriors dan tidak bisa menyusup ke jalur Kereta Api Nasional Maroko. Tetapi mereka semua yang bertanggung jawab atas infiltrasi tersebut adalah para sarjana. Menyusup ke jalur Kereta Api Nasional Maroko sungguh membuang-buang bakat bagi mereka. Selain itu, masinis kereta api dari Kereta Api Nasional Maroko dirotasi dan diberangkatkan. Semua shift diatur berdasarkan situasi pekerjaan dan jam kerja masing-masing orang pada hari berikutnya. Jika Anda ingin memastikan bahwa setiap pengemudi kereta ke Duke Mining adalah milik Anda sendiri, Anda harus menempatkan setidaknya 5 atau 6 orang di Kereta Api Nasional Maroko. Ini bahkan kurang hemat biaya untuk Warriors dan beberapa pengawal kavaleri segera mulai memeriksa segel dan kunci kelima gerbong sesuai dengan pembagian kerja yang telah diatur sebelumnya. Berdasarkan pengalaman operasi aktual mereka selama bertahun-tahun, selama segel dan kunci tidak abnormal, tidak akan ada masalah dengan jumlah barang di dalamnya. Jadi 60% relatif disederhanakan. Ke-20 gerbong diperiksa dan diperbaiki, dan segel serta kunci tidak dibuka 2 kali. Komandan menandatangani namanya pada perintah pengiriman. Dan kemudian masinis membawa kembali kwitansi tersebut ke kabin di sisi lain lokomotif. Mengemudikan lokomotif maju ke persimpangan. Dan setelah kendaraan berpindah jalur, kendaraan itu melaju perlahan di sepanjang jalur di bagian tengah peron. Panglima itu tidak berani menunda lagi, dan langsung berkata kepada anak buahnya yang sudah menunggu lama, "Cepat bongkar barangnya. Jangan khawatir tentang gerbong berpendingin itu untuk saat ini. Pindahkan semua peralatan pemantauan keamanan dan kabel tambahan. Lalu antar barang ke lokasi yang dituju sesuai dengan daftar yang sudah kita tentukan sebelumnya." Semua orang segera menjawab dengan keras. Dan kemudian bergegas menuju gerbong biasa ke-15. Kunci segel yang terbuat dari kawat baja mungkin memerlukan tang untuk memotongnya bagi orang biasa. Namun bagi pengawal kavaleri yang memiliki setidaknya 3 bintang, mereka dapat merobeknya dengan tangan kosong. Kunci segel kereta tempat Charlie berada juga ditarik terbuka oleh seseorang. Dan kemudian seseorang di luar mendesak, "Cepat, lihat nomor muatannya, dan bongkar dengan cepat jika cocok."